Jangan kaget, mengapa negara ini dijuluki sebagai rumah jagal perusahaan multinasional. Di dunia sekarang ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari dukungan modal dari perusahaan multinasional yang menginvestasikan puluhan miliar dolar, yang dapat meningkatkan PDB dan menciptakan lapangan kerja yang cukup besar. Bagi negara berkembang, perusahaan multinasional adalah dewa kekayaan. Asalkan tidak melanggar hukum, negara-negara berkembang pasti akan memberikan perawatan dan kebijakan sebaik mungkin. Tetapi ada satu negara yang begitu unik di dunia ini, yang paling suka memanen atau menjarah kekayaan perusahaan multinasional. Tidak peduli negara mana Anda berasal, mereka semua akan diperlakukan sama. Jika Afghanistan adalah makam kekaisaran adidaya dunia, maka India adalah kuburan atau rumah jagal bagi perusahaan multinasional atau perusahaan Fortune 500. Dalam buku larisnya In Spite of the Gods, The Strange Rise of Modern India, jurnalis Inggris bernama Edward Luce mengatakan, dari koridor kementerian tertinggi New Delhi hingga ruang sidang hakim yang mengantuk, lembaga pemerintah India dan sektor hukum memiliki beberapa kesamaan yang sangat jelas. Mereka tidak pernah absen dari hidup Anda, kecuali saat Anda benar-benar membutuhkannya. Mengapa Edward Luce mengatakan demikian? Negara Bollywood, India, yang dikenal sebagai rumah jagal bagi perusahaan multinasional, kali ini mengulurkan tangan hitamnya ke Xiaomi, perusahaan ponsel China. Baru-baru ini, Xiaomi mengajukan pencairan untuk asetnya sebesar 4,7 miliar yuan, tetapi ditolak oleh pengadilan India. Pada bulan April tahun lalu, Badan Penegakan Hukum India mengklaim bahwa Xiaomi secara ilegal mentransfer uang ke 3 perusahaan asing dengan alasan membayar royalti paten. Tetapi kenyataannya, Xiaomi tidak pernah mendapatkan layanan yang sesuai dari ketiga perusahaan ini. Tindakan ini dianggap melanggar Undang-Undang Manajemen Valuta Asing India. Akibatnya, aparat penegak hukum India menyita aset tersebut. Inilah cara India menjara aset perusahaan multinasional. Meskipun ponsel Xiaomi dirakit di India, namun R&D dikembangkan di China. Sementara chip serta beberapa hak paten dilisensikan oleh Qualcomm. Oleh karena itu, sangatlah wajar dan legal bagi Xiaomi untuk membayar royalti paten ke China. Xiaomi kemudian mengajukan banding, tetapi setelah menunggu setahun kemudian, ditolak hasilnya, dan Badan Penegakan Hukum India bersikeras menyita aset dari rekening Xiaomi. Fakta menunjukkan, ini bukan pertama kalinya negara Bollywood India melakukan hal seperti ini. Pada Juli tahun lalu, Badan Penegakan Hukum India mencurigai produsen ponsel China terlibat dalam pencucian uang dan akhirnya membekukan dana sebesar 400 juta yuan. Menurut statistik media otoritatif barat, sampai Juli 2022, setidaknya 500 perusahaan Tiongkok telah menghadapi sensus pajak dan kepatuhan di India, seperti Huawei, Alibaba, dan ZTE, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, aturan tak tertulis di India adalah segala uang yang Anda hasilkan di India tidak boleh dibawa keluar. Lantas, banyak netizen dunia mulai bertanya, apakah India sengaja menargetkan perusahaan China? Setelah ditelusuri, fakta menunjukkan perusahaan multinasional dari Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Jepang, dan Korea Selatan semuanya juga pernah disikat, didenda, dan disita oleh pemerintah India tanpa alasan yang masuk akal. Tampaknya pajak teroris India telah menakuti banyak perusahaan Fortune Global 500. Dari tahun 2014 hingga 2021, lebih dari 2.738 perusahaan multinasional telah menangguhkan operasinya di India. Dan perusahaan-perusahaan ini menyumbang 1/6 dari semua perusahaan asing di India. Tindakan menyita aset perusahaan asing oleh pemerintah India bukan baru saja terjadi 1 atau 2 hari. Tetapi, mengapa masih banyak perusahaan terus berinvestasi di India? Di satu sisi, untuk mengembangkan ekonomi lokal, pemerintah India menggunakan berbagai upaya menarik masuknya perusahaan multinasional sejak tahun 1990-an. Pada akhir tahun 2021,
New Delhi juga menyetujui rencana insentif investasi asing senilai 10 miliar dolar untuk menarik produsen semikonduktor dan layar untuk berinvestasi di India. Di sisi lain, banyak perusahaan multinasional percaya bahwa India akan menjadi keajaiban dunia berikutnya seperti China. Apalagi beberapa saat yang lalu, PBB mengumumkan India akan segera menggantikan China sebagai negara dengan populasi terpadat di dunia. Besarnya populasi menandakan daya konsumsi dan tenaga kerja murah. Ini sangat menarik bagi para perusahaan, sehingga banyak perusahaan multinasional masih memiliki ilusi yang sangat tinggi dan terus berupaya berinvestasi besar-besaran di India. Jadi, sangatlah wajar jika perusahaan multinasional memilih India untuk menghasilkan keuntungan. Lantas, mengapa India di satu sisi berusaha menarik investasi asing, sementara di sisi lainnya berupaya menciptakan hambatan bagi perusahaan multinasional? Salah satu alasan mendalam adalah sejarah penjajahan Inggris di India telah meninggalkan stereotip di negara ini. Mereka percaya bahwa tujuan perusahaan multinasional datang ke India adalah untuk menjarah aset India. Itulah sebabnya India yang berpemikiran tidak boleh dirugikan lagi harus menemukan cara untuk merampok aset perusahaan multinasional ketika kondisi matang. Apalagi ditambah dengan rendahnya tingkat pemasaran di India dan kesenjangan besar antara si kaya dan si miskin, menyebabkan mayoritas orang India tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang perilaku berorientasi pasar seperti perdagangan bebas dan investasi jangka panjang. Sehingga mereka berpikir hubungan ekonomi India dan pengembangan perusahaan multinasional merupakan sebuah alternatif mutlak. Pemikiran kolot inilah yang menyebabkan pemungutan pajak secara sewenang-wenang yang akhirnya menjadi beban perkembangan ekonomi India. Alasan lainnya, India memiliki ambisi yang sangat kuat untuk mengembangkan manufaktur made in India, membangun rantai industri lokal, tetapi khawatir persaingan asing akan menghancurkan kemampuan bersaing perusahaan mereka. Namun, India juga menyadari sangatlah sulit mempromosikan pembangunan ekonomi tanpa dukungan modal asing. Justru dilema inilah membuat India selalu berayun ke kiri dan ke kanan. Tidak dapat disangkal bahwa populasi dan pasar India memiliki godaan bonus demografi yang sangat besar bagi banyak perusahaan. Namun, bonus demografi tidaklah cukup, karena lingkungan bisnis yang stabil dan lingkungan hukum yang adil justru merupakan faktor pendukung yang tidak boleh diabaikan. Semua fakta di atas menunjukkan pasar India saat ini belum cukup matang, dan perusahaan multinasional yang ingin berinvestasi di India harus belajar dari pengalaman. Jika Anda mengharapkan keuntungan dari India, Anda juga perlu menjaga baik modal Anda terlebih dahulu. Karena ketika Anda telah membantu India membangun rantai industrinya, pada akhirnya Anda telah menjadi anak domba yang sedang menunggu untuk disembelih di India. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!